sebelum jam 8 kan tindakan. Sebelum jam 8 kita berdua masih ikhtiar untuk ayo turun panggul, ayo bisa kontraksi segala macam gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain dikarenakan air ketuban yang berkurang dan 4 dokter menyarankan harus sesar dengan kondisi bayi yang mungkin udah gak nyaman ya dalam perutnya, jadi memang harus ditindak operasi jam 8. Sebenarnya HPL-nya tanggal 8 ya, 8 Agustus. Mungkin tepat di ke-40 mingguan. Cuman karena Allah berkehendak lain, ada kendala di air ketuban dan Ari-Ari juga nggak bisa menyuplai dengan baik lagi. Jadi memang harus dengan tindakan sesar. Tapi mah sebenarnya mau normal, mau sesar semuanya sama-sama bagus. Bahkan sama-sama apa ya? Sama-sama menjadi ibu, sama-sama sakit sih kalau kataku juga. Jadi kalau kata orang, oh sesar nggak sakit, kata siapa? Jadi ya sama-sama sakit lah kalau menurut aku gitu. Yang pertama kali gimana? Orang tua seperti apa? Perubahan yang drastis dari orang tua. Perubahannya yang pasti pertama itu surprise banget. Dari mungkin yang awalnya waktu hamil tidur bisa digangguin dikit, ternyata sekarang baru ngerasain bahwa oh ini punya anak, nikmat banget. Alhamdulillah dengan bisa jagain anak itu nikmat banget. Pas tidur terus dengar suara dikit langsung kita bangun dari kasur langsung ngecek gitu. Alhamdulillah nikmat banget. Kemarin sih kalau kata keluarga kita, kalau hamil besar itu nggak sebanding sama ibu menyusui, katanya gitu. Ntar lihat ibu menyusui 2 kali lipat lebih nikmat. Iya ternyata kita ngerasain banget. Apalagi waktu hari malam pertama ini ya ngasih ASI. Wah itu nikmat banget, nggak tidur. Iya sampai tadi malamnya kita juga nggak tidur karena emang pengen ngurusin bayi gitu. Jadi Rian gimana reaksi pertamanya Rian mungkin pada saat babynya? Ya mungkin bisa kita lihat ya Pak, yang pasti sebelum baby aku saya juga udah pasti nangis udah jaga-jaga semuanya, pokoknya menanti si adik, menanti juga istri biar cepat selesai operasinya, dan pasti itu pokoknya selalu dalam hati itu selalu berdoa agar semua berjalan lancar itu sih. Nah janin nggak Rian? Alhamdulillah janin juga di kuping kiri komat, alhamdulillah semua proses dilakukan. Tikuk nggak sih? Tikuk enggak juga sih, karena saya pikir alhamdulillah anak dan istri juga itu aja yang saya pikir, lain nggak ada. Jadi nggak ada tikuk-tikuk, nggak ada takut atau apa, nggak ada. Pokoknya yang aku pikir adalah istri dan Udah ada membicarakan belum sih kayak mungkin proses kalian berdua nanti seperti apa dalam mengurus baby, pembagian waktu? kita ngalir aja kayaknya ya. Bahkan dari semalam juga tanpa bilang terus kita shift-shiftan ya, enggak, tapi dua-duanya tetap bangun. Yang penting kalau baby bobo kita bobo, baby bangun kita bangun. Jadi kita juga nggak kekurangan tidur. Bayi juga nggak ketinggalan ASI-nya 2 jam sekali, itu sih yang paling penting. Dan harus happy. happy pokoknya, semangat. Harus happy. Antusiasnya gimana Cis? Alhamdulillah, walaupun di hari pertama melahirkan sampai malam itu masih agak insecure ya, karena kan masih kaget, terus karena ASI-nya masih belum keluar, masih cuma kayak setetes, jadi aku kebawa insecure. Jadi ayo semangat sih gitu, tapi suami tuh paling takut aku ya stres. Tapi alhamdulillah aku malah yang lebih ayo semangat lagi, ayo semangat, aku bisa, kamu bisa gitu ke anak aku. Jadi emang hari pertama tuh agak apa ya, adaptasi kali ya, tapi alhamdulillah di hari pagi kemarin sampai malamnya, sampai hari ini alhamdulillah lancar. Adanya nyusunya nggak mau lepas. Senang sih. Jadi kalau misalnya kita capek, stres, ngebayangin apa pas lihat anak, wah happy lagi. Lebih ke siapa? Si orang tua kan jauh di Mesir dari adik. Ini seperti apa awal tahu cucunya nih? Ya yang alhamdulillah yang pasti seneng banget, dan kan orang tua juga masih kerja ya ibu, jadi langsung cepet ngurus, langsung berangkat ke sini, dan insya Allah hari ini sampai. Dan juga kita ada video call ibu bawa di Mesir, dan insya Allah juga bakal menyusul pulang. Yang dari Mesir kapan kesini kan? Tanggal 30 insya Allah sampai ke Indonesia. Jadi ntar kalau udah tanggal 30 insya Allah mungkin akan ada acara-acara atau penyambutan. Itu kan karena pertama kali juga keluarga melihat baby air, dan juga ibu kan cucu dari anak terakhirnya, jadi emang sangat ditunggu-tunggu sih. Apakah kalian publish muka dan nama mungkin kan?
Belum tahu ya. Itu masih dibincangkan dulu mungkin nanti ya Mbak. Karena kalau dilihat dari usianya masih terlalu muda dan juga mukanya masih berubah-berubah, jadi ya tunggu, nggak tahu, lihat nanti. Bang Rian, yang menarik kemarin Bang Rian sempat mengubur sendiri hari-hari. Ini kan Hari-hari. pengalaman pertama tuh, mesti Iya. nyuci juga ya? Gimana? Mesti cuci? Nyuci juga atau gimana? Nah, kalau cuci nggak lagi karena sudah diberesin sama dokter dan alhamdulillahnya saya tinggal diamankan untuk nanam si ari-ari gitu. Jadi nggak dicuci lagi, udah dibersihin dari rumah sakit. Nah, Di tradisinya pondok itu ya? kan biasanya dimasukin garam, terus buku segala macam, itu gimana? Jadi nggak ada ngikutin tradisi itu, tapi memang harus dikuburkan. Ya udah, jadi kita juga menentukan kuburan baiknya di Maska. Jadi kan pasti ustadz di sana pasti paham ya. Jadi ikutin ajaran yang ustadz di sana. Di pondok pesantren. Pondok pesantren. Bedanya kenapa di pondok pesantren? Ya mungkin kalau menurut saya dan istri, di sana kan pasti kan selalu memang yang 24 jam itu pasti ada pengajian, ada semua gitu kan. Jadi ya mungkin biar bisa mendengarkan juga, insya Allah. Pondok pesantrennya Di Maskan Al-Fat. Di Bintaro. dekatnya Ya. Kenapa nggak di rumah, kan biasanya katanya saudaranya deket seperti itu. Kalau rumah yang dikhawatirkan nanti mungkin ada rencana pindah atau ada rencana ke depannya kita nggak tahu, jadi itu sih yang akan kita antisipasi karena lihat dari keluarga kubur ari-ari di rumah tahun depannya pindah gitu, jadi yang dikhawatirkan takut pindah-pindahnya aja sih. Tapi pemilihan tempat itu apa udah konfirmasi sama Mbak Oki juga atau gimana? Yang pasti konfirmasi juga sama ustadz setempat, sama Mbak Oki, sama Ibu dan keluarga besar kita. Alhamdulillah juga disetujui untuk baiknya memang di Maska di pesantren. Rian sendiri gimana sih menjaga mental istri, karena banyak sekali ibu-ibu muda yang masih yang melahirkan itu kayak baby blues segala macam gitu. Alhamdulillah mungkin saat ini belum kelihatan ya, cuman saya mengantisipasinya ya gercep. Jadi ketika mendengar suara dikit aja langsung aku samperin. Padahal udah tenang anaknya di sini, bapaknya tenang aja udah di sini. Ya, karena aku juga Gitu. aku kan pinginnya biar asinya terus lancar, ibu kan harus bahagia. Jadi Ya. insya Allah sebagai Insya Allah. suami ya langsung ya saya. Insya Allah, Apapun itu. mudah-mudahan. Insya Allah. Rian, gimana pertama kali rasanya gendong? Kamu agak ini nggak sih, bisa udah biasa kan gendong bayi? Oh iya, Iya, bayi baru benar. Gimana lahir. tuh? Kemarin gini, pada saat kita ke rumah teman, emang gendong bayi itu kan begitu gendong anak sendiri tuh kayak Masya Allah ini anak sendiri, dan pasti gemetar banget karena itu anak sendiri ya. Jadi memang harus banyak belajar lagi lah untuk kalau anak teman mungkin udah biasa ya, udah sering. Kalau anak sendiri kan pasti beda ya. Baru lahir pula banget. masih lembek. lembek, tapi alhamdulillah udah kencang tulangnya, udah bisa gini lahirnya. Udah angkat-angkat. Jadi kita juga yang nggak perlu khawatir banyak karena alhamdulillah otot dan tulangnya alhamdulillah banget, Kuat ya? kata dokter udah kuat, alhamdulillah. Kalian berdua tapi sempat belajar parenting juga nggak sih atau hal-hal? Pasti, karena di rumah sakit juga satu paket kan sekarang di Bina Medika, jadi memang kita belajar bagaimana cara nyusuin, mandiin, ngediemin kalau lagi rewel, karena emang udah sepaket semuanya, karena kita emang insya Allah pengen jadi orang tua terbaik versi kami ya, karena kan memang kita percaya tiap orang punya cara masing-masing ngurus anak, beda-beda caranya. Jadi kita insya Allah punya cara terbaik sendiri. Jadi sebelum pulang dari Bina, ayo apalagi sus yang mau diajarin, ayo sus apalagi sus. Jadi suster ngumpul di kamar diajarin sambil praktek gitu. Kita alhamdulillah udah dapat babysitter juga dari utusannya Mbak Oki juga, jadi emang udah terpercaya. Dan alhamdulillah, tapi selama di sini ya 50-50 lah, ibunya pegang, bapaknya pegang, suster juga pegang biar bisa istirahat sama-sama. Kalau itu metode kemarin Cesar apa sih, kan ini kan udah bisa gerak aktif nih Kak, pertandingan lagi. Ini sih sebenarnya kalau dibilang masih sakit banget. Cuman ini kan karena dibantu korset ya, jadi nggak gitu sakit banget. Kemarin kita pakai Irex dan alhamdulillah waktu hari setelah besoknya itu kan masih ada biusnya, jadi nggak berasa. Berasanya kalau biusnya udah hilang. Biasanya kalau udah bangun tidur yang udah kayak jompo banget, aduh sakit gitu sih. Tapi rasa sakitnya hilang waktu ngeliat muka anak sendiri, muka suami, bener-bener nggak sebanding lah dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Kalau suami sih, kata suami yang penting ibu sehat, bayi lahir sehat. Jadi insya Allah suami selalu masuk. Hidungnya mancung mirip bapaknya, bibirnya kecil mirip bapaknya, Dagunya runcing mirip kamu. dagunya panjang mirip saya, apalagi ya Rambutnya kayak kamu.
Rambutnya ya adalah Ya, sedikit-sedikit mirip. Tinggi badannya ya tinggi kayak bapaknya, bapaknya semua. Tapi kayaknya selain mukanya masih berubah-ubah, kenapa sih belum mau memposting nama? Ada apa sih sebenarnya? Apa ada surprise tersendiri atau gimana Kak? Sebenarnya gini ya Mbak, ya mungkin karena masih kecil kita juga takut yang nama di dalam agama itu kan ada yang namanya ain ya, jadi kita menjaga dari itu sih sebenarnya, dari bukan nggak mau publis atau apa, sekalian mungkin nanti acara lebih baik pengajian kan, Iya. kalau kita kan jadi semua itu bukan nggak mau publis tapi karena ya kita kalau umat Islam tahu yang menjaga dari ain itu sih. Katanya nitip baju-bajuan dari Mesir juga ya guys sama Kak? Iya, itu Mbak Oki yang ini, Mbak Oki yang tawarin mau nitip apa dari sini, baju aja. Terus kata Mbak Oki, baju mah banyak di mana-mana sama, tapi aku minta yang lokal, baju-baju lokal. Jadi aku tuh kalau misalnya sama suami jalan-jalan kemana, belinya bukan yang brand di mana-mana ada, belinya yang benar-benar buatan negara itu, buatan kota itu yang lokal aja. Tapi nggak tahu tuh dibeliin apa enggak. Udah terima endorse belum sih bayinya? Iya. Belum sih, karena memang udah tadi foto. Udah ya. Foto. Enggak sih belum. Tapi tadi udah foto doang satu. Akan dibikin. Tapi insya Allah bayi kita sampai sekarang kita nggak ada niatan mau bikin sosial media, Sosial media. Instagram kita nggak buatin dulu. YouTube juga masih sama-sama kita aja, jadi sejauh ini Instagram dan lain-lain masih belum dibuatin. Kalian ini kan anaknya wanita, menjaga wanita kan apalagi anak kayak lebih protek nggak sih nantinya? Pastinya nggak protek sih, tapi lebih apa ya, sebagai bapak kan pasti tahu ada kadar batasan, tapi anak perempuan memang harus dididik banget pastinya, dijaga banget ya, karena kan perempuan itu ada marwahnya ya pastinya, jadi juga bantuan istri insya Allah kita jaga sama-sama lah gitu. Tapi Mama sendiri sendiri udah menerima endorse buat bayi yang baru lahir, kenapa Kak Ricis? Belum sih sebenarnya, itu emang udah kerja sama dari lama, karena kan sepaket sama yang waktu hamil juga. Dan alhamdulillah rezekinya anak juga, kemarin juga waktu vlog trending juga, alhamdulillah. Jadi memang kita percaya setiap orang punya rezekinya masing-masing. Suami ada rezekinya, kita ada rezekinya, penonton ada rezekinya, anak juga punya rezekinya. Jadi bukan kita yang cari yuk buat anak, cari ini, enggak. Jadi emang kita percaya Allah memberikan rezeki kepada kita masing-masing. Ricis ngurangin kegiatan nggak nih? Kalau sekarang pasti, karena sekarang aja udah jarang pegang handphone, karena memang sedikit-sedikit liatnya anak, sedikit-sedikit liatnya itu, sedikit-sedikit liatnya ini gitu. Tapi kalau suami lagi bangun clothing brand juga, dan lagi paling kerja subuh doang ya, live subuh doang. Lain subuh. Pulang kapan Kak Ricis? Hari ini ini. pemirsa, hari ini kita akan pulang sekalian jemput orang tua dari Orang Aceh. tua dari Aceh. Kak Ricis sendiri istirahat sampai kapan? Istirahat sampai kapan di rumah sakit? Untuk istirahat. Oh, sebulan. kegiatan. Kalau saya sih nyuruhnya istirahat aja udah, jangan capek-capek dulu. Pokoknya itu aja dulu sih. Iya, tapi nggak harus ambil pokoknya udah di rumah aja. Kalau emang YouTubean aja Iya. nggak boleh keluar dulu. yang penting harus happy Harus katanya. happy. Jadi kalau apapun itu happy ya dilakukan aja. Kak Ricis dari hamil sampai sekarang lahiran sampai hari ini, dari proses itu ada nggak yang merasa, kan tentu di kepala terencana gitu ya, ada nggak yang merasa kekurangan, apa yang kurang kalau misalnya ada? Dari diri sendiri? Kekurangan dari sendiri apa ya, Bu? Sebenarnya mungkin masih pasti banyak banget, cuman aku nggak fokusin ke kekurangan karena itu akan bikin stres, akan bikin aduh kok aku nggak bisa ya, kok aku gini ya, kasihan anak aku juga, kasihan asinya juga. Jadi aku nggak terlalu mikirin ke hal negatif sih. Suami juga selalu bilang harus pikir positif, makan apa aja yang baik yang kamu mau biar asinya bagus, anaknya sehat gitu sih. Daripada bersyukur ya. Iya, jadi bersyukur aja. Jadi insecure cuman cukup di hari menyusui pertama karena masih kaget asinya belum keluar, tapi ternyata Allah ngasih rezeki di kemarin malam, alhamdulillah langsung dress. Luar biasa, langsung happy lagi. Ada perubahan nggak sih dari Ricis yang biasanya kan pecicilan apa segala macam, sekarang Ah, udah punya depannya anak nih. jadi deh gitu. Gimana ya, kalau Sama aku sih, aja. aku sih nggak, kalau bisa jangan sampai berubah dong, harus tetap spirit, tetap semangat, pokoknya tetap kayak dulu nggak apa-apa, yang penting kan ada batasannya ya. Iya. Aku nggak pernah mau kalau istriku berubah jadi yang mungkin agak keibuan, aku mau tetap gaul dan seru sama anak-anak, tetap harus itu, nggak boleh berubah. Paling ini karena diemnya karena lagi nahan bekas, Nahan bekas ini aja, bekas apa sesar sama bekas rahimnya mengecil kan agak nyeri, jadi paling susah geraknya karena itu doang. Ntar kalau udah hilang semuanya juga, ayo deh kemana lagi kita gitu. Pokoknya udah niatan tuh abis ini tak kemana. Iya udah diajak kemana-mana deh adiknya. Ponakan-ponakan udah ketemu sama Dede?
Ponakan udah kemarin, alhamdulillah Khadijah udah sampai dikirimin, lucunya banget masih. Oh ya, sampai palanya dikirimin. digini-giniin ya, mau dijahit. Lucu banget, pokoknya dia gemes banget sama si kecil, alhamdulillah. Dan dibawain gambar lucu banget. Iya, dikasih bunga juga, dikasih gambar tulisan tangan, I love Papayan, Ibu Icis, Baby R gitu-gitu. Jadi alhamdulillah tetap dapat perhatian, support dari keluarga terdekat. Alhamdulillah. Nah, tadi ini kayaknya langsung di situ. Ih, kata siapa? Sebelum lahiran 59. Barusan nimbang 58. Ya kata orang kalau udah lahiran nyusut kok. Kalau nyusut Iya kan, kok nyusut cuma 1 kilo. Semuanya bertahap dong, sayang. Tapi nggak apa-apa sih. Justru aku senengnya maksudnya karena sekarang kan udah jadi ibu, udah bukan yang remaja lagi. Jadi justru kalau dulu kan mindsetnya harus langsing, harus kurus. Kalau sekarang justru mindsetnya kayaknya gembil dikit lucu kali ya, gitu sih. Jadi emang pengennya tuh yang gembil-gembil, karena kalau akunya dengan berat badan yang dulu yang 43 sebelum hamil, aku mikir kasihan anak aku juga kalau aku kekurusan. Jadi emang dari suami juga support. Jadi ya udah, aku juga nyaman segini juga aku. Masih cantik kok. Aja. Ada target punya momongan berapa banyak sih? Kalau itu kita nggak bisa tentuin ya, karena itu kan semua juga dari Allah SWT yang beri ya. Yang pasti kalau keinginan kita tuh mungkin sekitar 4-5 tahun ke depan ya, karena nggak mau jarak yang terlalu dekat juga gitu. Terus itu semua sih kembali ke istri ya, karena kan yang ngandung istri, yang lahir juga istri. Jadi atas kemauan istri lah pokoknya biasanya. Insya Allah. Pengen cepat-cepat dapat laki juga tapi. Enggak terlalu mengajar sih, yang penting gini, yang penting kalau menurut saya sih si adik yang pertama ini dapat dulu kasih sayang kita, pelukan hangat dulu. Nanti kalau emang udah agak gede dikit baru. Yang penting nggak kurang kasih sayang. Iya. Dari sebelum melahirkan mungkin sudah ada obrolan belum sih, meskipun kalian nanti sudah punya anak, kalian tuh harus quality time tetap berdua atau jalan-jalan berdua, sudah ada pembicaraan? Niatan sebelum lahir kemarin ada ya, pengennya kita nanti jalan-jalan berdua dulu, karena kan kemarin belum sempet ini ya pacarannya kan setelah menikah, dan alhamdulillah langsung diberi rezeki sama Allah. Jadi niatannya mungkin nanti kalau mungkin Udah gedean dikit anaknya pacaran dulu. Iya. Kemana tuh, jalan Kak? dulu. Belum tahu sih, tapi pengennya memang udah dibahas dari sebelum lahiran. Udah perjanjian nanti kita pacaran dulu yuk berdua. Karena kan kemarinnya pacarannya udah abis nikah langsung isi, jadi mungkin agak mual-muntah walaupun nggak berasa ya waktu kita naik gunung itu tuh. Oh ini Kawah Ijen. Kawah Ijen itu kan aku kira kan haid kan, ternyata udah isi. Jadi emang gak nyaman jalan-jalannya, jadi next mungkin mau pacaran dulu. Europe atau Asia mungkin? Indonesia lah kita mah, enaknya Indonesia, lautnya udah gosong banget tuh. Main gambarnya udah laut juga. Udah laut banget semua anaknya. gambarnya. Iya, dan emang anak aku juga udah didaftarin sekolah berenang. Iya harus pokoknya. Jadi kalau nanti, iya beneran udah daftar dari dia di kandungan 5 bulan kita daftarin berenang. Jadi ntar insya Allah kalau memang kondisinya sehat di usianya sebulanan lah sebelum kita mau daftarin berenang di kolam Tinggal khususnya.